Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Hardi Syahendra. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan berbagi materi terkait masalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti biasa, sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat dalam membuat materi pembelajarannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas poin A, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya semua udah pada tahu belum apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terlepas dari yang namanya lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pasal 1 menyebutkan bahwa mengenai 3 poin penting yang terdapat di dalam lambang negara. Nah, adapun 3 poin penting itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, burung Garuda. Nah, burung yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga adalah semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, itulah lambang negara yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yaitu pasal 1. Nah, kemudian dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan juga bahwa Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Nah, Garuda atau lambang negara ini dimaksud memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, serta leher yang berbulu 45. Nah, ini melambangkan bahwa dari lambang Garuda tersebut merupakan cerminan dari Hari Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun penjelasan pasal 46 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai burung elang Raja Wali. Nah, jadi burung Garuda ini bisa kita lihat pada burung elang Raja Wali. Ini merupakan hal yang menyerupai dari burung Garuda tersebut. Nah, berbicara masalah Bhinneka Tunggal Ika, nah kita sedikit akan membahas apa sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan pepatah lama yang dipakai oleh seorang pujangga yang bernama Empu Tantular. Nah, kata Bhinneka merupakan gabungan dua kata, yaitu Bina dan Ika. Nah, ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian kata yang kedua adalah Tunggal Ika. Nah, ini diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, walaupun di Indonesia ini sangat banyak memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari suku, bahasa, budaya, dan etnis lainnya, tetapi perbedaan tersebut bukanlah suatu untuk kita menjadi permusuhan. Tetapi perbedaan tersebut merupakan salah satu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil, maju, dan makmur. Sehingga dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, kita dapat menjadi satu dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam berbicara masalah Bhinneka Tunggal Ika, ada 2 poin penting yang dapat kita simpulkan.
Nah, yang pertama adalah kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sesuai dengan tercantum di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka Indonesia akan kuat dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang banyak yang berbeda pendapat, berbeda aliran. Nah, itu bukan merupakan suatu penghambat untuk kita tetap bersatu. Tetapi dengan adanya perbedaan tersebut, kita mampu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perbedaan itu merupakan hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus, dengan adanya perbedaan, kita dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin B, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, yaitu yang terbentang dari Sabang sampai ke Maroke. Nah, di pulau-pulau tersebut didiami oleh penduduk-penduduk yang memiliki ragam suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya keberagaman itu menjadikan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, kita akan membahas terkait masalah ada faktor yang menyebabkan bahwa keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Nah, yang pertama adalah letak strategis Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, selain itu, Indonesia juga berada di tengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang. Nah, letak ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena menjadi jalur perdagangan internasional yang dilewati banyak pedagang, baik itu dari luar negeri untuk sekedar singgah ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Nah, selain membawa barang dagangan, terkadang masyarakat luar negeri itu juga menyebarkan kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Terkadang mereka berkawin atau melakukan perkawinan campuran dengan pribumi Indonesia, sehingga muncullah budaya-budaya dari negara asing. Nah, itulah faktor penyebab yang pertama terkait masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua faktor penyebabnya adalah keadaan geografis. Nah, ini kita bisa melihat sendiri, Indonesia ini merupakan negara kepulauan, yaitu memiliki ribuan pulau yang tersebar baik dari Sabang maupun Maroke. Nah, ribuan pulau ini terpisah oleh lautan, sehingga kondisi geografis yang terpisah-pisah ini mengakibatkan masyarakat tumbuh menjadi satu kesatuan yang mengembangkan budaya yang jauh berbeda dengan kebudayaan induknya. Tetapi ketika kita sudah memiliki budaya tersendiri pada suatu daerah, maka kita tidak boleh meninggalkan budaya yang induknya, yaitu budaya yang Indonesia. Sehingga dengan adanya kebudayaan di daerah kita, maka mengakibatkan terjadinya keberagaman baik dalam budaya, sosial, dan kepercayaan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan kondisi iklim. Nah, perbedaan kondisi iklim ini juga merupakan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bisa kita melihat pada saat ini iklim di Indonesia itu berbeda-beda. Misalnya, orang yang tinggal di daerah dengan curah hujan yang tinggi akan bekerja sebagai petani. Tetapi jika orang yang hidup di daerah panas, mereka lebih kepada sebagai nelayan. Apalagi jika mereka berada di daerah pesisir. Nah, perbedaan kondisi iklim ini juga menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah penyebabnya sikap terbuka masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap unsur-unsur budaya asing yang datang. Unsur budaya dari luar yang diterima oleh masyarakat pelan-pelan melebur menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Nah, itulah
keempat faktor penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas terkait masalah keberagaman suku bangsa. Nah, suku bangsa ini adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Nah, kemudian menurut Konjaraningrat, dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan Indonesia, beliau menyebutkan bahwa suku bangsa adalah kesatuan hidup sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama, dan mempersatukan setiapnya anggotanya. Itu merupakan dari definisi dari keberagaman suku di Indonesia. Nah, bisa kita lihat suku-suku di Indonesia ini sangat banyak sekali. Mungkin hampir ratusan. Jika kita mengacu kepada Provinsi Aceh, ada suku Gayo, suku Klut, suku Singkil. Nah, jika kita merujuk kepada Sumatera Barat, ada suku Caniago, Guci, Jambang, Melayu, Mentawai, Minangkabau, dan Sikumbang. Itulah berbagai suku yang ada di Indonesia. Dengan adanya keberagaman suku ini, maka Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Nah, yang ketiga kita akan membahas terkait masalah keberagaman budaya. Nah, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi dan akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya diterjemahkan menjadi kultur, dan dalam bahasa Belanda menjadi kultur, yaitu kultur dan kultur berasal dari kata koler atau bahasa Latin. Nah, ini berarti bahwa mengerjakan, mengolah, mengembangkan, serta menyuburkan tanah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah segala kegiatan manusia yang dalam mengolah alam. Nah, di dalam kebudayaan ini terdapat beberapa unsur yang universal atau menyeluruh. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, secara skematis unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait masalah sistem mata pencaharian. Nah, setiap masyarakat pasti memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda untuk memenuhi kehidupannya. Karena wilayah Indonesia ini yang terpisah-pisah serta memiliki pulauan yang banyak, maka pencaharian masyarakat pun berbeda-beda. Misalnya nih, di Pulau Sumatera, masyarakat banyak mengantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Kemudian jika di daerah rendah seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat untuk mencari pencahariannya ini mereka seperti bertanam padi, kacang, jagung, dan tanaman palawijaya. Nah, ini merupakan unsur-unsur kebudayaan dalam mewujudkan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas terkait masalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini terbagi 2. Nah, yang pertama itu adalah sistem kekerabatan. Nah, kekerabatan ini adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Nah, misalnya ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang cucu. Nah, ini merupakan sistem kekerabatan pada masyarakat seseorang. Sehingga dalam sistem masyarakat itu ada yang namanya sistem kekerabatan. Yang kedua adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini artinya adalah perkumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum ataupun tidak. Nah, adapun fungsi dari organisasi sosial ini adalah untuk sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, yang ketiga kita akan membahas terkait masalah sistem teknologi. Nah, berbicara masalah sistem teknologi ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu teknos dan logos. Nah, teknos sendiri berarti cara, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, sistem teknologi digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan mempermudah manusia dalam berbagai kegiatan. Nah, ini merupakan sistem teknologi. Yang keempat kita akan membahas yaitu terkait masalah bahasa.
Nah, melalui bahasalah manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain. Bagi bangsa Indonesia, bahasa memiliki kebanggaan tersendiri. Karena dengan adanya suku bangsa yang beragam pula bahasa lokalnya. Nah, menurut penelitian, bahasa di Indonesia itu kurang lebih 706 bahasa. Nah, sungguh banyak karena dengan adanya bahasa ini kita dapat melakukan komunikasi yang baik dan benar. Yang kelima adalah kesenian. Nah, menurut Kontajra Niningrat, seni ini merupakan keterampilan dan keahlian manusia untuk menciptakan dan mengekspresikan hal-hal yang indah dan bernilai. Nah, dalam kesenian ini ada terbagi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Nah, kemudian yang keenam adalah kita akan membahas terkait masalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai manusia. Hal ini karena manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki akal dan pemikiran. Nah, sehingga mereka selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan, mereka dapat melakukan perubahan. Nah, pengetahuan ini adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, keadaan, sifat, dan harapan-harapan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang religi. Manusia dalam lingkungannya kadang merasa kemampuannya sangat terbatas. Oleh karena itu muncullah keyakinan akan adanya penguasa tertinggi di jagat raya. Manusia meyakini bahwa yang mengendalikan manusia adalah penguasa tertinggi tersebut. Keyakinan ini dirumuskan dalam serangkai tata cara, baik itu perilaku yang berhubungan dengan penguasa tertinggi. Nah, selain itu, manusia juga mengembangkan sistem nilai dan norma yang berhubungan dengan dosa dan tabu. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait masalah ras. Ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik, seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ras yang ada di dalam keberagaman masyarakat. Misalnya yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Nah, ini biasanya penduduk Sumatera, Jawa, Kalimantan. Yang kedua ras Melanosoid, yaitu penduduk Maluku. Dan ras Asiatik Mongoloid, ini seperti etnis Tionghoa, Jepang, Korea yang tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir ada ras Kaukasoid, yaitu keturunan Hindia, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa yang tinggal di Indonesia. Nah, keberagaman ras di Indonesia ini semakin menambah khasanah budaya Indonesia. Apalagi budaya luar telah membaur dengan kebudayaan lokal sehingga membentuk kebudayaan baru. Sehingga hal ini menambah kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Nah, yang sini kita akan memahami tentang pentingnya memahami masyarakat Indonesia. Nah, perbedaan dan keberagaman merupakan aset bagi bangsa Indonesia ini dan menjadi pengikat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menghindari terjadinya benturan, perpecahan yang menimbulkan konflik, dibutuhkan kesadaran, sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai seluruh bangsa Indonesia. Nah, sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari. Tidak terkena arus negatif yang datang dari luar yang dapat mengancam jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Itulah kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat bukanlah suatu bentuk untuk memecahkan atau membuat sebuah konflik. Tetapi dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia, maka kita akan dikenal oleh budaya luar. Karena khasanah budaya Indonesia akan bertambah. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait masalah poin D, yaitu toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, secara kodrat, pada dasarnya manusia itu dilahirkan sama. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap orang. Nah, di dalam sikap toleransi dapat menjadi jembatan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara. Nah, toleransi masyarakat yang dapat dilakukan Indonesia, misalnya
toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait masalah toleransi terhadap keberagaman norma. Nah, norma ini adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga sekelompok masyarakat yang dipakai sebagai pedoman. Nah, toleransi terhadap keberagaman norma ini penting dalam masyarakat yang memilikinya. Dengan toleransi, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Bentuk perilaku toleransi dalam keberagaman norma dapat kita lakukan dengan meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi setiap para penganutnya. Yang kedua adalah toleransi terhadap keberagaman agama. Nah, ini diatur di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Nah, cara kita untuk toleransi terhadap agama adalah yang pertama dengan mengamalkan ajaran kita, menghormati setiap orang yang percaya dengan agamanya masing-masing, dan tidak memaksa keyakinan agama kita kepada orang lain. Yang ketiga kita akan bahas toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Nah, suku dan ras ini sangat beragam di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari kesatuan negara Indonesia. Setiap suku bangsa dan ras memiliki ciri khasnya masing-masing. Tiap suku bangsa dan ras mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, oleh karena itu, cara kita toleransi terhadap suku dan ras adalah yang pertama misalnya mau bekerja sama dengan orang suku dan ras lainnya. Kemudian, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda. Dan yang terakhir adalah menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Yang terakhir kita akan bahas toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Nah, golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri tertentu yang mempunyai ikatan identitas sosial. Nah, cara kita untuk toleransi terhadap keberagaman antar golongan yang pertama adalah menghargai golongan-golongan lain. Kedua, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu. Dan yang terakhir adalah saling mengerti dan saling menghargai antar golongan satu dengan yang lain. Nah, itulah terkait masalah keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini dan bagi kami pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.